Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini anak-anakku semuanya, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online, ya anak-anakku. Oke anak-anakku semuanya, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah Eva akan memberikan refresh sejenak agar kalian selalu bersemangat dalam belajar. Ya, anak-anakku semuanya. Ayo, hari ini kita tepuk semangat ya. Oke? Dimulai ya, anak-anakku. Tepuk semangat. Semangat. Iya, alhamdulillah. Semoga dengan kita selalu bersemangat dalam aktivitas kita sehari-hari, kita lebih mempunyai semangat dalam menuntut ilmu ya anak-anakku. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa dan mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa ya anakku. Sekarang siapkan buku tema 5-nya, pahlawanku ya. Siapkan buku tema 5-nya, pahlawanku ya, pahlawanku. Subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Pembelajaran 1 dan 3 ya. Saya ulangi. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 3. Fokus pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Oke anak-anakku semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita anak-anakku pada pagi hari ini, yang pertama, setelah membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks tentang Sultan Agung, siswa mampu menambah informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Selanjutnya, ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu ya anak-anakku. Beni ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Beni, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Nah, buka halaman 53 ya. Buka halaman 53 sampai 54 ya. Di situ ada teks bacaan ya anak-anakku semuanya. Diperhatikan, kita baca bersama ya. Ini tentang Sultan Hasanuddin, Raja Kerajaan Gowatalo, Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, kita baca sama-sama ya anak-anakku. Diperhatikan baik-baik bacaannya. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Gowatalo di Makassar, Sulawesi Selatan.
Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Ya, jadi Sultan Hasanuddin ini ya anak-anakku semuanya, dia ada hubungan keluarga dengan Arupalaka. Ya, selanjutnya Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri, ya. Jadi beliau ini merasa sedih karena dia harus melawan Arupalaka, yaitu keluarganya sendiri, ya. Arupalaka Latenri Tato Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Jadi perjuangan Sultan Hasanuddin ini ya anandaku semuanya, dia sangat gigih dalam melawan Belanda ya, akan tetapi dia juga sedih karena harus melawan saudara kandungnya sendiri ya, atau keluarga sendiri, yaitu Arupalaka. Kenapa Arupalaka? Pasti anandaku semuanya bingung, kenapa sih Arupalaka melawan Hasanuddin padahal keluarganya ya? Ceritanya Arupalaka ini dihasut oleh Belanda ya anak-anakku semuanya. Dia dihasut oleh Belanda untuk dia diadu domba antara Arupalaka dengan Sultan Hasanuddin. Dia dipengaruhi oleh Belanda, pikirannya dicuci otaknya, jadi terpengaruhlah Arupalaka untuk melawan Sultan Hasanuddin ya. Begitu ya ceritanya kenapa Arupalaka itu membela Belanda dan melawan Sultan Hasanuddin ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya, buka teks bacaan halaman 74. Situ ada teks bacaan tentang Sultan Agung, Sultan Besar. Kita sama-sama baca ya anak-anakku. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bangongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan ya. Selanjutnya, nah tugas anak-anakku semuanya, hari ini tugasnya sangat gampang ya. Berdasarkan bacaan yang tadi Sultan Hasanuddin dan Sultan Agung, isilah tabel di bawah ini ya. Jadi tabel yang pertama ini, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin ya.
Kemudian apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Jadi contohnya seperti ini, misalnya apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Oh, contohnya Sultan Hasanuddin itu adalah raja dari kerajaan Goa Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian tabel berikutnya, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Contohnya, bagaimana sih perjuangan Sultan Hasanuddin dalam melawan Belanda? Jadi isi tabel 1 dan 2 itu sesuai dengan contoh yang Ustazah berikan ya. Kemudian tabel yang kedua tentang Sultan Agung ya, sama tadi dengan Sultan Hasanuddin. Jadi apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Misalnya contohnya, Sultan Agung adalah Raja Islam Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Kemudian, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Contohnya, bagaimana cara Sultan Agung memadukan kalender Hijriah dengan kalender Saka? Itu contohnya ya. Jadi dikerjakan baik-baik tugasnya anak-anakku semuanya. Jangan pernah bosan mengerjakan tugas dari Ustazah. Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat bertemu kembali di sekolah dengan bersukaria. Oke, anak-anakku semuanya, jaga kesehatan kalian baik-baik. Jangan sering minum es krim ya, atau minum yang dingin-dingin. Minumlah air hangat, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan jangan lupa rajin sholat 5 waktu. Oke, anak-anakku semuanya, kurang dan lebihnya Ustazah minta maaf, karena manusia tidak akan pernah luput daripada kesalahan. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.